Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Konsep ini penting banget dalam ekonomi mikro. Oke, apa itu surplus konsumen? Bayangkan kamu lagi nonton anime favorit dan pengen banget beli merchandise-nya. Kamu rela bayar 500.000 tapi ternyata di toko harganya cuma 300.000. Nah, selisih 200.000 itu yang disebut surplus konsumen. Artinya, kamu dapat untung ekstra karena bisa beli barang lebih murah dari harga yang mau kamu bayar. Sekarang, gimana dengan surplus produsen? Bayangkan kamu jadi produsen yang bikin figur anime tadi. Kamu udah untung kalau jual figur itu seharga 200.000, tapi ternyata kamu bisa jual seharga 300.000. Nah, selisih 100.000 itu adalah surplus produsen. Jadi, produsen dapat untung ekstra karena bisa jual barang lebih mahal dari harga minimal yang mereka mau. Biar lebih jelas, kita lihat grafik permintaan dan penawaran. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran itu adalah harga keseimbangan pasar. Nah, area di atas garis harga keseimbangan dan di bawah kurva permintaan itu adalah surplus konsumen. Sedangkan area di bawah garis harga keseimbangan dan di atas kurva penawaran itu adalah surplus produsen. Surplus konsumen dan produsen penting untuk memahami cara kerja pasar dan bagaimana keuntungan dibagi antara pembeli dan penjual. Dengan paham konsep ini, kamu bisa lebih kritis melihat kebijakan ekonomi dan dampaknya. Sekarang, mari kita beralih ke pajak dan subsidi. Dalam ekonomi Islam, pajak dipandang sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dan keadilan sosial. Alih-alih membebani orang miskin, fokusnya adalah pada zakat, iuran wajib yang mendistribusikan kembali kekayaannya kepada yang membutuhkan. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih seimbang. Subsidi di sisi lain adalah membantu keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi tertentu. Misalnya, jika pemerintah ingin mendorong sektor pertanian, mereka mungkin memberi subsidi kepada petani untuk hasil panen mereka. Hal ini membuat harga pangan lebih murah bagi konsumen dan memastikan petani dapat memperhatikan pendapatan yang stabil. Dalam ekonomi Islam, subsidi selaras dengan prinsip-prinsip kemajuan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi. Bagaimana dengan pengaturan harga? Dalam pasar bebas, harga biasanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Namun dalam pengaturan ekonomi Islam, harga juga dapat memasukkan pertimbangan etika. Ini bukan hanya tentang memaksimalkan keuntungan, tetapi juga memastikan keadilan dan mencegah eksploitasi. Misalnya menaikkan harga secara berlebihan, terutama saat krisis sangat tidak dianjurkan. Ekonomi Islam berusaha menyeimbangkan kesuksesan materi dengan kesejahteraan spiritual dan etika. Ini adalah sistem yang bertujuan untuk memastikan semua orang mendapatkan bagian yang adil dan yang kurang beruntung diperhatikan. Jadi lain kali Anda memikirkan tentang surplus pajak atau subsidi, ingatlah bahwa dalam ekonomi Islam semuanya tentang mencapai keseimbangan antara kemakmuran dan keadilan.